Nah, kita bakal bahas bunyi nih. Bunyi. Bunyi. Bunyi sama nggak ya sama suara? Nggak tahu juga sih. Tapi pokoknya bunyi aja dulu. Nah, oke. Bunyi ini, kalau di buku fisika, lo kenapa harus belajar gelombang dulu, baru kemudian lo belajar tentang bunyi. Karena bunyi itu dia fenomena dari gelombang atau perwujudan dari gelombang. Nah, jadi basic dari bunyi itu ada pada gelombang. Nah, apapun yang lo pernah ketemu kemarin dari gelombang, lo bakal ketemu lagi di bunyi. Karena, oh bunyi itu sebenarnya gelombang lo ya. Jadi apapun yang ada pada gelombang, lo bakal ketemu di bunyi. Ya, misalnya apa tuh? Misalnya frekuensi, panjang gelombang, periode, cepat lambat. Ya, oke. Nah, ini gambar apa lagi? Gue hapusin ya, nggak penting juga. Oke. Ganti warna putih. Bunyi, ya. Bunyi itu kalau kita buat definisi, gini ya. Ini definisi versi gue nya sebenarnya. Jadi gue buat definisi dari bunyi itu kayak gini. Bunyi itu adalah sesuatu yang kita kesan melalui indera pendengar. Oke ya, ini definisi bunyi versi gue nih. Lo nggak bisa bantah, karena ya ini bener kok. Nah, oke. Untuk bisa terjadinya bunyi itu dia perlu 3 syarat. Nah, sebenarnya dulu waktu belajar di SMA, itu syarat untuk terjadinya bunyi itu cuma ada 2. Waktu itu cuma ada 2. Kemudian baru-baru ini gue baca buku fisika yang baru, itu ternyata syarat untuk terjadinya bunyi itu ada 3. Nah, apa ya? Apa aja yang termasuk syarat terjadinya bunyi? Yang pertama, bunyi itu supaya bisa terjadi dia harus ada sumber. Nah, sumber bunyi biasa disebutnya. Ada sumber. Yang kedua, karena si bunyi itu gelombang, nah ini gelombang, dia termasuk gelombang mekanik. Jadi perlu medium atau perlu perantara. Jadi harus ada mediumnya. Ada medium. Yang ketiga ini syarat yang baru. Agak lucu. Kenapa? Tapi masuk akal juga. Syarat yang ketiga itu ada pendengar. Gue lama juga nih mikirnya. Kok gitu ya? Syarat bunyi itu yang ketiga ini harus ada pendengar. Nah, setelah gue pikir-pikir, masuk akal juga. Kenapa? Karena pendengar ini nggak cuma orang loh ya. Apapun yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya bunyi, itu disebut dengan pendengar. Maksud dari kalimat ini itu. Jadi, alat untuk mendeteksi atau orang yang mendeteksi adanya bunyi tersebut. Gitu. Nah, kenapa kemudian syarat ini muncul, syarat yang ketiga ini muncul? Karena kalau nggak ada syarat yang ketiga, itu nggak akan ada yang membuktikan bahwa bunyi itu ada atau enggak, gitu ya. Jadi kalau, ada bunyi, tapi kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa deteksi si bunyi tersebut, ya sama aja bunyi itu nggak ada, gitu ya. Nah, dari situ gue mikir, ternyata masuk akal juga tuh, bahwa syarat yang ketiga dari bunyi itu harusnya ada yang membuktikan bahwa bunyi itu ada detektornya, kemudian ada yang mendengar, gitu ya. Nah, masuk akal kalau gitu ya. Jadi oke, ini maksudnya ada yang mendeteksi. Jadi syarat yang ketiga ada pendengar, itu bukan orang aja, tapi juga bisa berupa alat. Jadi ada yang mendeteksi. Nah, ini awal dari penjelasan gue tentang bunyi. Oke, sampai cukup di sini aja dulu ya. Sip.